waktu menyesuaikan hasil lokasi prioritas dan sebagainya untuk menentukan wilayah yang tepat tepat dan waktunya kapan yang tepat. Jadi ada beberapa kali, 4 kali dilakukan sistem buka tutup melalui evaluasi dan pembelajaran oleh masyarakat. Nah, ini kerangka perubahan yang sejak pertama kami lakukan, bahwa berangkat dari berbagai masalah sebenarnya dan berbagai adanya potensi terkait perikanan gurita ini. Gurita ada sekitar, dia masuk sebagai 5 besar ekspor, dan di Sulawesi Selatan ya cukup banyak, dan termasuk di Langkaran juga menjadi prioritas unggulan di sana. Lalu kemudian karena belum adanya tata kelola gurita di sana, dan pendapatan nelayan secara umum memang di Indonesia tidak bisa kita pungkiri, ini juga berdasarkan hasil risetnya beberapa akademisi kita, bahwa nelayan di Indonesia menengah ke bawah. Kemudian di sana ada perilaku destruktif fishing, jadi tidak atau bukan dari masyarakat Langkaran juga, tapi di sana ada dari beberapa pulau. Dari beberapa pulau lain, termasuk dari Galesong atau dari kabupaten lain, Takalar dan Pangkep, yang masuk ke situ untuk menangkap, dan itu menjadi wilayah prioritas memang, sehingga ketika tidak ada pengelolaan dan tidak ada inisiatif dari nelayan di wilayah situ, ada kemungkinan bahwa degradasi atau depresi perikanan di sana bisa terjadi. Nah, melalui program ini kemudian kami berharap bahwa terumbu karang yang menjadi rumah bagi ekosistem terutama gurita itu bisa terlindungi, bersamaan juga dengan spesies-spesies kunci atau spesies-spesies yang terancam punah secara global. Kemudian tujuan dari program ini adalah memperkuat pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat di Pulau Langkai juga, dan inilah yang kita laksanakan sampai hari ini. Ada 4 pendekatan, ada 4 outcome yang kita jalankan melalui, pertama adalah bagaimana profiling, menggambarkan atau memberikan gambaran terkait perikanan gurita yang ada di Langkai dan lain juga. Kemudian kami juga melalui melakukan monitoring dan melakukan peningkatan kapasitas, hingga pada akhirnya membentuk atau menetapkan secara bersama-sama area pengelolaan perikanan gurita di Langkai juga. Nah, ini proses-prosesnya dan mungkin bagaimana pendekatan atau metode yang kami lakukan. Jadi yang pertama adalah kami melakukan profil perikanan gurita. Jadi menggunakan metode participative action research. Bagaimana melihat historical perikanan guritanya di sana, perikanan secara umumnya di sana, sampai bagaimana nelayan menyimpulkan bahwa gurita bisa ditangkap dan menghasilkan pendapatan. Kami menganalisa bagaimana secara partisipatif juga memetakan itu latar belakangnya, memetakan wilayah tangkap, juga membuat kalender musim bersama masyarakat. Jadi sebenarnya pendekatan kami betul bahwa kita melakukan pendekatan partisipatif, tapi juga ada learning participatory yang kita lakukan. Jadi tidak hanya YKL atau fasilitator yang memberikan pembelajaran kepada nelayan, tapi nelayan juga memberikan pembelajaran ke teman-teman YKL. Jadi secara bersama-sama melakukan pendataan. Selanjutnya melakukan monitoring gurita. Jadi tadi outputnya adalah profil perikanan, dan itu bisa di-download di websitenya YKL Indonesia. Di situ ada informasi-informasi terkait bagaimana perikanan gurita di sana. Dan kami melakukan monitoring gurita juga dengan melibatkan community organizer atau masyarakat langsung di Pulau Langkai dan juga.
Jadi mereka melakukan pendataan selama kurang lebih 2,5 tahun atau sampai bulan ini. Dan itu dianalisis setelahnya dan menjadi data yang digunakan untuk teman-teman nelayan ini merekomendasikan wilayah sistem buka tutup yang akan ditetapkan setelahnya. Jadi data yang mereka lakukan ini, pendataan yang mereka lakukan ini bermanfaat untuk itu tadi, merekomendasikan wilayah baru untuk ditutup atau dibuka. Jadi ada feedback data, kemudian ada peningkatan kapasitas. Nah ini participatory learning, jadi tidak hanya satu pihak saja yang belajar, tapi ada saling tukar informasi, tidak hanya dengan YKL. Jadi Yayasan Konservasi nelayan juga belajar di wilayah lain. Tadi sudah digambarkan juga mereka ke Wakatobi. Di sana telah pernah dilakukan juga tata kelola lokal berbasis masyarakat dan di sana berhasil, sehingga 5 orang itu tadi pergi kunjungan belajar di sana, dan hasilnya itu mereka menyampaikan ke masyarakat di Pulau Langkat dan Jukang bahwa ada tata kelola yang begitu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan mereka mengadopsi dan menyesuaikan apa-apa yang bisa dilakukan berdasarkan konteks lokal. Kemudian ada seri diskusi, itu melibatkan seluruh elemen masyarakat yang tidak hanya nelayannya saja, tapi ibu-ibunya juga dilibatkan, tokoh-tokoh masyarakat juga terlibat. Itu yang mereka lakukan, diskusi-diskusi di antara mereka. Kemudian menjembatani masyarakat dengan akademisi. Jadi YKL Indonesia tidak hanya memfasilitasi saja. Jadi akademisi dalam hal ini waktu itu Prof. Andi Omar yang datang ke Pulau Langkai dan Jukang untuk memberikan gambaran bagaimana biologi perikanan gurita. Pada akhirnya nelayan paham bahwa gurita memiliki jenis kelamin, untuk mengukur umurnya bisa lewat mengukur tentakelnya. Itu pada akhirnya nelayan memahami. Lalu kemudian ada pembelajaran baik di situ. Prof. Abang juga pada hari itu baru tahu kalau nelayan bisa menentukan jenis kelamin hanya dengan memegang kepala atau kepala guritanya. Sementara Prof. Abang harus membelahnya lebih dulu, baru tahu dia ini jantan atau betina. Jadi ada pengetahuan lokal yang kemudian Prof. Abang baru tahu ketika di lapangan. Kemudian ada juga pembelajaran dari Pak Ipul tentang bagaimana nelayan bisa melakukan pendataan terumbu karang. Jadi tidak hanya belajar terumbu karang itu fungsinya apa, tapi dia juga melakukan pendataan. Nelayan melakukan pembelajaran pendataan terumbu karang yang disimulasikan di daratan, kemudian melakukannya di pesisir atau di laut di sekitarnya. Juga menjembatani masyarakat dengan pemerintah, ini pelatihan-pelatihan yang tadi pengawas dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke tata kelola. Jadi temporary closure yang kita lakukan itu melalui dengan meeting engagement dengan berbagai pihak. Jadi di awal kita memang bersama-sama memfasilitasi bagaimana para pihak ini terlibat, dan kemudian mendukung bahwa ada upaya inisiatif dari masyarakat untuk melakukan tata kelola di wilayahnya. Lalu kemudian muncul nota kesepahaman bahwa ada yang namanya sistem buka tutup oleh masyarakat dan perlu disepakati, dan kita punya kesepahaman bahwa tata kelola ini dilakukan berbasis masyarakat, dan tentunya seluruh pihak bisa mendukung ini. Kemudian menyusun strategi dan mengevaluasi pembelajaran dan pengelolaan. Jadi tidak hanya itu, masyarakat juga mengevaluasi dan
membangun strategi-strategi untuk keberlanjutan programnya, termasuk terakhir membentuk forum Pasiwutuluki, forum yang nantinya mengelola kawasan sistem buka tutup ini. Nah, ini sedikit gambaran terkait hasil monitoring yang dilakukan oleh 4 CO tadi selama sejak 2021 bulan Juli sampai September datanya kemarin. Seperti inilah gambaran hasil tangkapan yang didapatkan dari kedua pulau. Jadi sekitar 24 ton atau 24.293 kg total berat yang ada di sana selama 2,5 tahun, dengan nilai pendapatannya kurang lebih 1,5 M, 1,4 M, dengan berat tangkapan rata-rata antara setengah kilo sampai 18 kg per hari. Ini per orang, jadi ada bisa sampai 18 kilo per hari. Kemudian ini berdasarkan grade, mungkin tidak terlalu kentara tapi kayaknya ada di datanya di sana, nanti bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Setidaknya ini memperlihatkan bahwa di sana dilakukan pendataan, pembedaan jenis kelamin juga, sehingga ada kesadaran bagi masyarakat untuk membedakan, untuk menangkap kapan waktu yang tepat untuk menangkap betina dan kapan waktu yang tepat untuk jantan. Maaf tadi menangkap ukuran yang masih kecil, dan ini terkait jenis kelamin, ini membedakan jantan dan betina. Mungkin langsung saja. Ini yang terakhir adalah tutupan karang. Jadi ini kami melakukan pendataan baseline bagaimana karang di sana. Jadi kita membedakan pada ini menyebutkan dua kategori, karang hidup dan karang mati, yakni di tahun 2021 sampai 2023 ternyata ada peningkatan untuk karang hidupnya. Terakhir kami melakukan reef check bersama teman-teman MSDC Unhas, ya cukup berbeda dari awal kami melakukan monitoring. Dan juga karang mati juga terlihat cenderung menurun, dan itu apakah itu dampak dari sistem tata kelola ini atau bukan, itu belum kami bisa pastikan. Sehingga itu mengapa pentingnya Bapak Ibu sekalian dari akademisi yang hadir, yang memang kami sengaja undang untuk bagaimana melakukan riset-riset terkait tata kelola ini. Selanjutnya yang tadi yang saya sampaikan, bahwa banyak hal yang kita telah lakukan, namun ada beberapa hal yang kami anggap masih belum kuat dari keseluruhan proses dan dianggap perlu diperkuat. Yang pertama adalah bagaimana melibatkan dan mendorong aktivitas riset dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi yang menunjang tata kelola perikanan yang berkelanjutan berbasis lokal. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa terumbu karang ada peningkatan, apakah itu ada relevansi dari sistem buka tutup atau aktivitas masyarakat yang tidak lagi destruktif, itu perlu mungkin ada riset-riset selanjutnya. Juga bagaimana melibatkan dan mendorong aktivitas riset dari segi kebijakan mungkin, misalnya sinergi regulasi baik itu aturan untuk masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional, kemudian juga terkait aturan kebijakan tingkat regional dan nasional. Maksudnya ini ada banyak aturan-aturan. Kami kemarin di Langkalan juga itu adalah kelurahan, dan kemarin kami cukup pusing sebenarnya bagaimana supaya tata kelola ini bisa diakui secara nasional, karena bukan adat, bukan juga desa, tapi kelurahan.
dan sulit untuk membuat aturan desa tidak sama dengan membuat aturan desa dan aturan hukum adat. Pada akhirnya ada kesimpulan bahwa bersama beberapa pihak dan ternyata bisa. Saya kira aturan-aturan itu ada tapi belum terkumpul dalam satu tulisan yang mungkin bisa menjadi rekomendasi yang kuat bagi wilayah-wilayah lain atau wilayah-wilayah kelurahan lain misalnya untuk dilakukan tata kelola yang sama. Jadi kalau ada riset-riset terkait ini mungkin itu lebih bagus, dan tentunya mendukung IOCM itu Pak ya, yang kemarin tadi kita bahas bahwa tata kelola ini juga di luar dari kawasan konservasi. Ada beberapa wilayah yang di luar kawasan konservasi dan itu perlu didukung statusnya, dan saya kira melalui riset-riset penting untuk menjadi keberlanjutan atau menjadi pintu bagi tata kelola yang sama di wilayah lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.